Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat dan semangat. Langsung saja, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 4 orang, yakni Rahma Oktavia Gultom, Yuda Afahrul Nurhan, Naila Ziyadatil Husna, dan Elis Setiawati. Pada pagi hari ini, kami akan membawakan materi mengenai dasar-dasar hubungan konseling. Kira-kira apa saja sih materi yang meliputi dasar-dasar hubungan konseling? Materi yang meliputi dasar-dasar hubungan konseling meliputi 4 hal, yakni pengertian hubungan konseling, jenis-jenis hubungan konseling, karakteristik hubungan konseling, dan hal-hal yang harus dipelihara dalam hubungan konseling. Materi yang pertama mengenai pengertian hubungan konseling akan dibawakan oleh Saudara Rahma Oktavia Gultom. Pengertian hubungan konseling. Menurut Willis, hubungan konseling adalah hubungan antara konselor dan klien yang bersifat profesional. Bentuk hubungan konseling tersebut dapat pula dikembangkan pada berbagai profesi dan hubungan dalam kehidupan, seperti kedokteran, perusahaan, sekolah, dan pelatih. Hubungan konseling menunjukkan adanya kebutuhan dan keterkaitan dalam setiap aspek kehidupan. Hubungan yang tercipta pada hakikatnya memiliki tujuan masing-masing. Hal ini tergantung pada apa dan siapa yang menjadi topik konseling. Tetapi, pada prinsipnya, hubungan konseling yang melibatkan konselor adalah satu-satunya hubungan konseling yang profesional. Ketika klien datang kepada konselor, tidak atas inisiatifnya sendiri, melainkan atas dorongan dari orang lain, maka konselor harus menciptakan kondisi yang membuat klien mau terlibat secara afeksi dan kognitif pada proses konseling. Materi yang kedua, yakni tentang jenis-jenis hubungan konseling, akan dibawakan oleh Elis Setiawati. Jenis-jenis hubungan konseling. Ada beberapa perbedaan jenis hubungan konseling, meskipun kesemuanya memiliki kemiripan dalam konsep dan strategi-strategi yang digunakan berhubungan dengan 3 kategori konselor. Yang pertama, hubungan profesional, di mana konselor telah menerima pelatihan formal secara intensif dalam hal perilaku manusia, pemecahan masalah, dan komunikasi yang terkait dengan konseling. Dari 3 kategori konselor, kategori konselor profesional sangat efektif dalam memberikan layanan konseling dibandingkan kategori umum dan non-profesional, karena efektivitas dari pelayanan konseling tergantung pada keilmuan ataupun keahlian yang dimiliki oleh seorang konselor. Yang kedua, hubungan pelayanan manusia secara umum, di mana konselor telah menerima pelatihan formal singkat seperti kursus konseling atau workshop dalam hubungan manusia. Yang ketiga, hubungan konseling non-profesional, di mana proses konseling tersebut hanya bersifat hubungan yang tetap. Materi yang ketiga, yakni tentang karakteristik hubungan konseling, akan dibawakan oleh Yuda Afahrul Nurhan. Ada karakteristik dalam hubungan konseling. Menurut George dan Tristiani menyebutkan 6 karakteristik hubungan konseling, yaitu afeksi, intensitas, pertumbuhan dan perubahan, privasi, dorongan, dan kejujuran. Salah satunya afeksi. Afeksi ini yang menjalin dan memproses konseling lebih banyak melibatkan aspek afeksi daripada aspek kognitif. Hubungan afeksi ini akan terlihat di sepanjang proses konseling.
Hubungan ini yang baik akan menciptakan rasa aman dan nyaman pada klien untuk menceritakan permasalahannya dan konselor, sehingga proses konseling berlangsung produktif. Yang kedua yaitu intensitas antara hubungan konselor dan klien akan menjadikan klien leluasa membagi pengalaman masalahnya pada konselor. Tanpa adanya intensitas, hubungan antara klien dan konselor akan tetap bersikap defensif terhadap konselornya. Untuk itu, konselor harus mengupayakan agar hubungannya dengan klien dapat terjamin secara mendalam. Yang ketiga, pertumbuhan dan perubahan. Hubungan konseling bersifat dinamis akan terjadi pertumbuhan dan perubahan dalam prosesnya. Seorang konselor harus menjadikan hubungan yang telah terjalin terus-menerus mengalami kemajuan. Dengan demikian, klien akan belajar untuk memahami dirinya dan orang lain sekaligus bertanggung jawab mengembangkan dirinya sendiri. Yang keempat, ada privasi. Dalam privasi ini, proses konseling, klien akan mengungkapkan permasalahannya pada konselor. Hal-hal yang memalukan atau dianggap yang tidak menyenangkan bagi klien yang bersifat rahasia. Konselor wajib menjaga rahasia tersebut, tidak boleh membocorkan kepada orang lain. Perlindungan dan jaminan kerahasiaan inilah yang akan membuat klien bersikap terbuka pada konselor sehingga memperlancar proses konseling. Yang kelima, dorongan. Konselor yang efektif harus senantiasa memotivasi kliennya agar berani mengambil tindakan positif yang dapat mengembangkan dirinya dan mengeluarkannya dari masalah. Dorongan ini akan menciptakan semangat bagi klien untuk mengubah perilakunya dan tidak untuk menerima resiko dari keputusan yang tidak diambilnya. Yang terakhir, yang keenam, kejujuran. Kejujuran adalah syarat membangun hubungan yang efektif antara konselor dan kliennya. Kebohongan yang ditimbulkan di antara keduanya akan menimbulkan perasaan tertipu dan menjauhkan rasa kepercayaannya. Konseling akan berakhir sia-sia karena masing-masing pihak tidak saling terbuka dan menutupi kelemahan pada dirinya masing-masing. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Materi yang terakhir, yakni tentang hal-hal yang harus dipelihara dalam hubungan konseling agar menjadi efektif. Dalam buku Counseling and Helping, terdapat 3 hal-hal yang harus dipelihara dalam hubungan konseling agar menjadi efektif. Yang pertama, kehangatan, yang kedua, empati, dan yang ketiga, keaslian dan keterlibatan klien. Selanjutnya, yakni mengenai hal-hal yang harus dipelihara dalam hubungan konseling agar menjadi efektif. Perlu diketahui bahwa membangun hubungan konseling bukanlah pekerjaan yang mudah. Beberapa konselor bahkan mengalami banyak hambatan untuk melahirkan hubungan yang efektif tersebut. Dalam buku Counseling and Helping, disebutkan beberapa hal yang harus dipelihara dalam hubungan konseling. Yang pertama, kehangatan. Kehangatan adalah kerangka berpikir sekaligus keterampilan praktis dengan cara menunjukkan kehangatan kepada orang lain. Hal tersebut akan mengembangkan hubungan konselor dan klien. Bersikap hangat kepada klien
bisa dilakukan dengan cara yang sederhana. Misalkan, dengan cara berkomunikasi secara terbuka, baik secara lisan maupun bahasa tubuh, seperti tersenyum, kontak mata, dan gestur tubuh. Atau bisa dengan cara menyapa dengan menunjukkan kehangatan dan senyuman. Hal itu juga akan menjadikan proses konseling tidak berlangsung kaku dan formal. Ada rasa persahabatan dan semangat yang terbentuk bila terjadi kehangatan saat proses konseling. Yang kedua, yakni empati. Carl Rogers mendefinisikan empati sebagai kemampuan untuk memahami dan seolah-olah mengalami dunia orang lain. Empati tidak sama dengan simpati. Jika simpati melibatkan penawaran dukungan dan kenyamanan emosional kepada orang lain karena mereka berada dalam kesusahan atau kesakitan, maka empati lebih memasuki dan memahami dunia pribadi orang lain seolah-olah kita dapat memahami bagaimana rasanya menjadi orang yang membutuhkan. Kuncinya adalah memahami dan mampu memberitahu klien bahwa seorang konselor sangat memahami apa yang mereka alami. Empati adalah tentang memahami dan berbagi, bukan menilai atau mendukung. Yang ketiga, yakni keaslian dan keterlibatan klien. Hal ini sangat ditentukan keterbukaan klien di hadapan konselor. Konselor harus meyakinkan klien bahwa kita sebagai konselor benar-benar ingin membantu dan memberdayakan mereka. Menunjukkan bahwa kita sebagai konselor menerima dan menghormati klien apa adanya, untuk keunikan mereka, individualitas mereka, dan tidak peduli bagaimana kelamnya masa lalu mereka. Dengan demikian, konselor akan menciptakan hubungan yang efektif di mana klien dapat merasa aman dan perubahan yang terjadi. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, silahkan dilanjutkan di grup WA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.